ini masalah pilihan politiknya agak berat. Aku ini caleg DPR RI. Dari partai apa? Nah ini, Steve, itu anak siapa? Iya. Maju kok, nak lo tang-tang. Baru pertama nih di Kampernet aku ngomong. Sebenarnya di Indonesia ini kita mengenal istilah senator nggak sih? Baru diperkenalkan. Ya sebetulnya kalau dilihat secara regulasi, artinya secara konstitusi belum menyadur hal itu, belum ada di dalam konstitusi. Tapi berdasarkan keputusan dan kesepakatan di Senayan, di DPD khususnya, ya anggota DPD itu menyebut dirinya sebagai senator. Paling tidak kalau penyebutannya sudah dimulai, ke depan ada perubahan terkait dengan kewenangan yang akan dimiliki itu. Bedanya itu senator dengan anggota dewan kan yang kita kenal kayak DPR. Itu apa sih? Ya penyebutan aja. Kalau dia kan gini, dalam konsep perwakilan rakyat itu, contoh di Amerika ada namanya Senat, ada House of Representative. Senat itu berasal dari daerah-daerah atau negara-negara bagian. Ya cuma ada dua, disebut nanti perwakilannya itu sebagai senator. Nah, itu yang di kita itu namanya Dewan Perwakilan Daerah. Dia independen. Nah, House of Representative itu DPR-nya itu mewakili rakyat melalui jalur partai politik. Jadi sama-sama legislator dua-duanya. Bedanya di Amerika itu kewenangannya. Kewenangan senator itu agak lebih dibanding House of Representative-nya, anggota DPR-nya. Karena mereka ada hak veto di situ. Kalau di Amerika seperti itu. Kalau kita lihat lagi ke Eropa umpamanya, ke Inggris ada upper house, ada lower house. Di upper house-nya itu yang disebut orang-orang yang mewakili kewilayahan itu dia agak lebih tinggi juga posisi. Ada yang mewakili melalui jalur partai politik. Nah hari ini di Indonesia itu beda. Ada sedikit ketimpangan kewenangan ya. Tapi paling tidak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 dan 79 bahwa Dewan Perwakilan Daerah yang anggotanya sebut anggota DPD atau senator itu sudah membahas secara bersama. Tinggal lagi ketok palunya yang belum. Itu. Kalau ketimpangan itu maksudnya gimana? Artinya ada yang lebih tinggi kekuasaannya antara DPR sama DPD gitu. Enggak, secara konstitusi kan sama kelembagaan kita ini. Jadi di Undang-Undang Dasar itu jelas tuh. Tidak ada lagi lembaga tertinggi. Kalau dulu ada namanya MPR, sekarang namanya lembaga tinggi negara aja. Jadi presiden, DPR, DPD, MPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, nah itu dia setara dia tuh. Badan Pemeriksa Keuangan dia tuh setara. Nah terus tadi yang dibilang yang masih timpang itu apa? Dari sisi kewenangan, pengambilan keputusan contoh dalam menetapkan rancangan undang-undang APBN. Dalam rancangan undang-undang APBN itu tetap di dalam konstitusi berbunyi bahwa pengambilan keputusan untuk ditetapkan satu rancangan undang-undang itu oleh dua lembaga, antara DPR dan pemerintah. Masih pada posisi itu. Tapi secara aturan yang agak sedikit di bawahnya sudah tripartit dia, bukan lagi bipartit. Tapi tripartit. Nah, ini yang saya bilang yang tadi, adanya ketimpangan. Kalau seandainya mau itu dirubah menjadi strong bicameral system atau effective bicameral system, atau nanti kita mau menyempurnakan tripartit antara DPR, DPD, pemerintah, otomatis undang-undang dasar harus
di amandemen. Nah, sebelum jadi DPD nih, waktu itu tahu kondisinya kalau apa ya, bisa dikatakan masih ada ketimpangan kayak gitu. Tahu. Terus kenapa akhirnya memilih untuk mencalonkan diri jadi DPD? Bukan DPR atau sekalian gitu, bupati, gubernur, atau presiden? Ini masalah pilihan politiknya agak berat ini kita ngobrol bro. Ini baru pertama nih di Kampernet aku ngomong. Aku bukan orang yang anti partai sebetulnya, tapi lebih kepada orang yang agak lebih rasional ya, yang mewakili DPR itu, yang mewakili masyarakat melalui jalur DPR itu kuotanya terbatas. Karena sulit bagi seorang pemula, anak muda, milenial, kalau mau bertarung di ranah politik, dan itu levelnya adalah RI. Jadi mesti melewati berbagai tahap dulu. Contoh, DPR RI dari Riau itu cuma 13 orang. DPR RI cuma 13 orang. Jadi 7 dari Dapil Riau 1, 6 dari Dapil Riau 2. Kalau seandainya mau maju di partai politik, bagi saya pribadi, mestinya dapat urut prioritas yang bagus, nomor urut yang bagus dari partai. Nah, sebenarnya aku majunya melalui jalur DPR RI awalnya. Awalnya niatnya mau Bukan niatnya, aku ini daftar calon sementara DPR RI. Oke. Aku ini caleg DPR RI. Dari partai apa? Nah, ini tolong editor nanti. Jadi bisa dikatakan memang akhirnya pindah menyalonkan diri jadi DPD itu karena peluangnya juga lebih besar. Justru sebaliknya. Kalau maju DPD itu sangat gambling sekali. Oke. Karena kalau kita kalkulasikan ya, untuk maju di DPR cuma perlu suara 50.000. Kalau maju di DPD harus dapat suara sebanyak-banyaknya. Maju DPR itu cuma di 5 kabupaten kota. Nah, waktu itu dapilnya Riau 2. Riau 2 itu ada Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan, Singingi. 5. Cuma perlu 50.000. Nah, maju DPD ini kita tidak punya struktur sampai ke tingkat desa, perjuangannya sendiri, dan ini harus di 12 kabupaten kota. Kendaraan politiknya ya masing-masing gitu. Ya sendiri, strukturnya sendiri, semuanya sendiri. Artinya bukan sendirian berjuang ya, harus mempersiapkan infrastruktur itu dengan mandiri, dengan teman-teman yang ada ini nyusun itu. Waktu itu memang pilihannya hanya DPD dan DPR ya, maksudnya nggak ada niat untuk. Boleh minum dulu ya? Oh. Pertanyaannya cukup berat. Pilihannya itu nggak ada misalnya DPRD gitu. Kan DPRD juga ada kesempatan misalnya DPRD Kampar atau DPRD Riau sekalian. Nggak ada pemikiran itu ya? Balik lagi ke apa ya? Hidup itu kan perlu perencanaan. Kita mesti punya mimpi. Aku pernah berpikir untuk maju tuh paling maju sebagai bupati. Ya. Jadi bupati gitu loh, bukan maju sebagai bupati, tapi seorang Edwin itu bermimpinya menjadi bupati. Dulu. Waktu SMA. Sekarang udah enggak ya? Sekarang bisa tidak. Bisa. Lihat kondisi. Tapi kalau hati ya belum lah sekarang. Hati belum. Karena ada yang bilang terlalu jauh turunnya, atau ngapain, mending di Jakarta aja, susah mau nyari orang kita untuk mewakili di Jakarta gitu. Kalau pendapat Pak Edwin sendiri setuju dengan itu? Nanti kita bahas. Oh iya. Okay.
Terus berpikir maju di DPRD tingkat 2 di kabupaten ada juga, atau provinsi ada. Tapi kalau aku lihat ya udah ngapain sih, kalau mau maju tuh sekalian aja ke pusat. Dan memang banyak orang yang ini nih merendahkan kita. Banyak orang yang mencaci Karena melihat kita sebelah mata. kenapa? Lu mau maju, emang lu punya duit gak? Duit lu ada berapa gitu. Terus kalau bahasa sananya, bahasa awaknya, iku anak siapa? Iya iya iya. Maju kok nak lu tanggung-tanggung di pusat dulu. Iya iya. Kok anak siapa? Udah kok anak mana? Itu yang aku temui. Ada waktu kampanye, dia bilang gini, bro, atau bukan bro sih, Win katanya. Dan orang tuh memang nggak ada naruh rasa hormat ya dengan kita. Dan kita sebenarnya nggak minta penghormatan juga. Aku bilang tolong bantu ya, sorry ya, aku nggak bisa bantu katanya. Itu Iya. karena dia bilang kan udah ada paket-paketannya katanya. Kalau mau bantu ya mesti nyumbang lah ke tim kita katanya. Aku tanya berapa nyumbangnya? Berapa? Cukup besar. Karena harus nyiapin, aku sebut aja kan nggak apa-apa lah, orang juga tahu. Nyiapin sarung, sejadah, nyiapin souvenir, nyiapin uang juga ya. untuk dijadikan serangan fajar. Iya iya. Bilang ya kalau gitu sorry bang, saya nggak bisa bantu apa-apa.